Oke pemirsa, mari kita belajar bersama ya untuk memahami lilitan trafo. Dan ini trafo ini sebetulnya masih bagus ya, masih baru, tapi sudah rusak guys. Sudah rusak ya, nggak bisa dipakai. Tadi saya gunakan malah merusakkan ya, driver, langsung kebakar drivernya. Sudah 2 kali kita gunakan, gagal terus. Jadi saat ini mau kita tes dulu ya. Kita akan bongkar guys, kita pelajari lilitannya ya. Misalnya kita pakai berkali-kali gagal terus. Dan sekarang kita akan ukur sampai ke TC ya. Ini ada berapa ohm? Ada 2 ohm ya, 2 ohm,3. Nah, sebelahnya kita ukur sama ya. Ini yang rusak ini jalur ininya, kayak jalur AC nya mungkin aja, jalur AC nya yang kebakar. Coba kita ukur ya keseluruhannya. Dia masih ada hambatan yaitu 35 ya, 135 ohm. Kalau kita ukur masih terbaca ya hambatannya, tapi sudah tidak bisa digunakan. Oke, kita bongkar saja karena ini sudah tidak bisa kita gunakan ya. Nanti kita pelajari di dalamnya apakah ada yang kebakar atau bagaimana. Misalnya kalau setiap kita cocokkan ke listrik itu panas guys, mungkin memang kebakar ya bagian tengahnya untuk tegangan AC nya. Jadi yang pinggir ini untuk tegangan DC nya guys. Ya ini ya AC ya, tapi kan bisa dirubah menjadi DC. Mau kita bongkar dulu, nanti kita lihat ya model lilitannya itu seperti apa, dan nanti kita belajar sama-sama untuk melajari lilitannya di sini. Yang pertama kita bongkar ini besinya, kita bongkar dulu. Sudah berhasil kita buka. Dan di sini saya akan menghitung ya lilitannya. Yang pertama modelnya seperti apa, melingkarnya. Ini kita potong ini sini. Dan ini anunya, besinya. Dan saya akan pelajari untuk jalur-jalurnya. Kulitnya sudah terkupas. Jadi untuk CT-nya di sini ya, di sini CT-nya. Saya akan coba bongkar satu persatu nanti. Ini kita biarkan lengket saja ininya, supaya nanti kita bisa menghitung berapa panjang dan berapa lilit, nanti mau kita ukur satu persatu ya. Jadi di sini yang lilitan kecil di sini adalah jalur tegangan AC, yang gede di sini adalah jalur tegangan DC. Ini mau kita buka pelan-pelan, nanti dari mana dia lilitan pertama kali. Ini kita perhatikan memang kebakar ya. Ini kebakar anunya, kertasnya. Kita perhatikan di sini juga kebakar ya, jangan dikosong. Tidak apa-apa, buat belajar saja mau kita bongkar-bongkar. Nah ini ya hasilnya setelah kita bongkar. Dan ini CT-nya teman-teman ya, kita tulis tadi CT. Ini CT, dan ini adalah 12 volt. 12 volt. Ini yang 18 volt. Yang ini 32. Nah ini ya, ini yang 25. Kita tulis semuanya tadi. Jatuh. Jadi yang ini CT, dan ini gulungan CT 12 voltnya. Dan ini adalah yang 18, ini yang 25. Pokoknya yang ini lilitan 32-nya ya, 32-nya di sini. Ke sini yang 25, ini yang 18, ini yang 12, ini CT. Ini 12. Ini 18, 25. Nah, ini adalah 35. Jadi untuk lilitan ini
nggak pengaruh putarannya ya, putarannya mau berapa putaran, yang penting ketemu 12 volt. Jadi nanti kalau misalnya mau lilit, nanti kita ukur saja, bukan berapa putaran. Kalau kita menggunakan kawat emailnya beda ukuran, tentunya juga beda nilainya ya, nilai voltnya. Jadi harus kita samakan, kita sesuaikan voltnya, bukan dari sini ya. Dan ini juga anu ya, kebakar bagian dalamnya. Ini kelihatan ini buku biasa ya, buku tulis biasa yang untuk melapisi bagian dalamnya. Dan ini nanti mau kita buka juga, sama juga untuk ukuran di sini. Kalau untuk ukuran lilitan di sini nanti juga kita ukur, bukan putarannya. Kalau mau berapa putaran, yang penting anunya sama ya, seperti itu, apa, nilainya sama, nilai hambatannya sama. Yang kita ukur adalah nilai hambatan atau nilai tegangan ya. Tapi kalau yang di tengah di sini yang kita perhatikan yaitu adalah hambatan ya. Hambatannya itu harus ketemu. Misalnya kalau hambatannya harus di atas 3 ohm ya, 3 ohm sampai 4 ohm lah. Nanti hambatannya baru bisa kita nyalakan menggunakan listrik. Apabila tidak ada sekian, berarti meledak ya. Meledak, pastinya ininya kebakar semuanya, seperti itu. Kalau nggak gitu, listriknya yang jelek, seperti itu. Oke, ini mau kita bongkar nanti, dan ini nanti mau kita jadikan 12 volt saja ya, 12 volt saja. Nanti untuk kawatnya di sini nanti kita ganti yang lebih gede. Ini kan kecil kawatnya, karena kita perlukan tegangan 12 volt saja. Nanti kita ganti yang lebih gede. Nanti sambil kita ukur tegangan AC, keluaran AC-nya. Apabila nanti AC-nya sudah ketemu 12 volt, atau langsung menggunakan dioda juga bisa ya. Dioda nanti kita ukur menggunakan DC ya, seperti itu mengukurnya nanti. Gampang saja ya mengukurnya. Oke, sekarang ini mau kita bongkar lagi, nanti langsung kita lilit lagi ya, kita lilit lagi. Tapi ini lilitannya lebih banyak ya, karena ini kita menggunakan kabel yang lebih lembut lagi, menggunakan kabel 15 ya, ini 15 0,15. Oke, kita bongkar dulu. Ya sudah selesai ya, kita bongkar, nanti tinggal kita lilit lagi, nanti kita videokan untuk video berikutnya untuk lilitnya. Dan mungkin sampai di sini dulu. Ini nanti untuk lilitnya ini kita masukin anu ya, apa, kayu bentuk kotak seperti ini, nanti kayunya kita masukkan, baru kita lilit supaya aman, ini supaya nggak plesek nanti saat kita lilit. Dan untuk lilitannya di sini, kalau bertanya berapa putaran bang, seperti itu ya, tidak saya jawab masalahnya. Nanti kalau kita jawab berapa putaran, nanti kalau misalnya kawatnya beda ukuran, pasti juga beda ya. Sebetulnya kalau yang ini, yang untuk tegangan AC ini bisa kita hitung berapa putaran. Cuman tadi saya tidak menghitungnya. Nanti kita lilit saja sampai penuh. Nanti kita ukur hambatannya. Pokoknya perkiraan 3 ohm ya, atau 2 ohm setengah. Oke, sekarang proses lilit ya, yang tadi sudah kita bongkar. Dan kita siapkan apometer untuk pengukurannya. Dan yang kita gunakan yaitu kawat 15 ya. 15 yang kita gunakan. Kawat 0,15 ya, bukan 15 ya, 15 gede banget. Jadi 0,15 mili yang kita gunakan. Apakah berhasil, nanti langsung kita tes ya, kita tes ukur tegangan. Dan ini langkah-langkah lilit ya, ini sudah berapa ohm hasil kita lilit ini. Sekarang mau coba kita ukur dulu. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi di sini kita gores sedikit ya, yang sudah kita sangkutkan di sini. Sedikit kita gores, nanti kita ukur menggunakan apometer apakah sudah cukup apa belum. Ini yang kita perlukan yaitu 150 ohm ya. Saya akan lilit 150 ohm, bukan putaran ya. Misalnya sudah hafal diputar tidak apa-apa, tapi kan saya lilitnya cuma satu saja. Nanti untuk video selanjutnya insya Allah nanti saya coba hitungkan ya, nanti ketemunya berapa lilit, nanti saya akan usahakan hitung. Dan kawat berapa yang kita gunakan, maksudnya kawat bawaan sama kawat yang kita beli ini walaupun selisih sedikit pun pasti selisih ya, walaupun ukurannya sama pasti ada selisihnya, nilainya, maksudnya nilainya itu pasti berbeda, pasti nggak sama gitu. Karena pembuatan apa ya, kawat ini walaupun sama ukurannya, mungkin sedikit pun pasti ada bedanya ya. Nggak tahu dari bahannya atau apa yang hambatannya bisa mengurangi hambatan. Oke, sekarang kita ukur dulu bagaimana cara mengukurnya. Jadi yang sudah kita sangkutkan di sini kita gores ya, menggunakan pisau atau menggunakan cutter atau menggunakan silet ya. Kita gores di sini seperti ini. Saya akan gores sedikit aja ya, kita gores ya. Apabila sudah kelihatan kawat emailnya sudah terkelupas dan di sini pun sudah kita gores. Sekarang kita ikat ya, kita ikat di sini. Sekarang kita ikat dulu. Sekarang coba sudah kita tambahkan tadi.
kita ukur lagi. Sudah 127 ya. 127 ini sudah bisa, guys. Misalnya ini masih muat ya. Masih muat, kita isi 180 lebih bagus, lebih dingin. Masalahnya kalau dia lebih hambatannya lebih sedikit, itu lebih panas ya. Misalnya kita tambahkan, karena ini kayaknya sudah nggak cukup, karena saya lilitnya manual ya, menggunakan tangan, tidak menggunakan dinamo, jadi hasilnya kurang rapi ya. Tumpukannya pastinya kurang rapi, karena saya menggunakan tangan saja. Jadi nanti misalnya nggak cukup ya, kita stop ya sampai 140 mungkin. Ini mau kita tambah lagi sedikit supaya nanti hasilnya tidak panas. Mungkin 50 atau kalau nanti bisa 150. Misalnya nggak bisa ya segini aja cukup. Ini sebetulnya sudah bisa 127 ya. Tapi kita tambahkan lagi aja. Oke, sudah selesai kita lilit. Tapi saya juga belum tahu ya ini berapa volt jadinya, apakah sudah memenuhi syarat 12 volt atau belum, saya juga nggak tahu ya ini. Tapi lilitannya lebih gede karena saya lilitnya menggunakan manual ya, menggunakan tangan saja. Juga kawatnya yang kita gunakan kawat yang lebih gede. Tujuannya apa? Kalau kita menggunakan kawat yang lebih gede itu lebih kuat ya. Cuman ini empuk ya, kita pencet seperti ini. Biasanya kalau gini kita pencet seperti ini empuk, ini biasanya getar ya dia. Kalau getar itu biasanya bunyi ter gitu, bengir suaranya. Karena dinamo ini dinamo ya. Kerapu ini menciptakan magnet ya. Jadi magnet itu keseimbangan gini lalu dia mengeluarkan tegangan DC seperti itu. Tegangan AC lagi ya isi yang keluar tegangan AC tapi tidak menyengat yang keluar di sini. Lalu kita rubah menjadi DC, kita pasang dioda untuk mengarahkan tegangan. Jadinya tegangannya sudah tidak bolak-balik lagi ya, seperti itu. Dan sekarang mau kita nyalakan dulu ampermeternya, apometernya ya, untuk pengukuran tegangannya. Dan selanjutnya kita akan hubungan ke listrik. Ini ada yang merekam teman-teman di belakang saya. Sekarang kita hubungan ke listrik. Dan sekarang kita perhatikan ya. Dan ini masih 0 ya. Ini sudah menunjukkan 2. Sekarang kita cucukkan ke listrik 1, 2, 3. Nah seperti itu ya, putar ya. Oh lepas ya. Nah ini ya, yang kita sebutkan magnet ini ketarik teman-teman ya. Ketarik karena dia juga menarik juga seperti itu. Dia menjadikan magnetnya. Kita tambahin lagi supaya kenceng ya, supaya tidak lepas. Masalahnya ini enggak saya baut, cuman kita press saja. Sekarang coba kita hubungkan ke listrik lagi. Nah sekarang getarannya nggak begitu keras. Ini tegangannya 9 ya, 9 volt. Kalau ini 9 volt, kalau kita akan membuat 12 volt ya, tinggal kita tambahkan lilitannya nih. Karena ini sudah penuh lilitannya. Kalau buat pemirsa semuanya, apabila mau lilit yang benar-benar ya, ini hanya asal-asalan saja. Saya lilitnya menggunakan tangan seperti ini. Kita lilit menggunakan tangan. Kalau pemirsa semuanya pengen lebih bagus lagi, menggunakan dinamo ya lilitnya. Jadi putar di dinamo, tinggal kita megangi, ngarahkan itu nanti hasilnya bagus, juga lebih padat, lebih rapat. Ini enggak gede seperti ini teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya mau kita tambah lagi juga sudah tidak muat karena ini sudah gede banget seperti itu. Jadi kalau lilitnya lebih padat lagi, ini cukup untuk membuat tegangan 12 volt. Karena ini yang kita gunakan kawatnya juga lebih gede, tentunya lebih memakan tempat. Jadi getar itu masalahnya di mana? Jadi getar itu permasalahannya yaitu di lilitannya ini kurang rapat ya. Ini bisa misalnya kita buat supaya tidak getar, tinggal kita tetes lem aja, kita kasih lem semuanya, nanti dia hasilnya sudah tidak bunyi lagi ya. Dia langsung mengeluarkan tegangan. Mungkin ini kalau tidak getar, dia langsung sudah mengeluarkan tegangan 12 volt karena dia getar, dia
mengeluarkan tegangan tadi tidak ada 12 volt ya, hanya 9 volt. Tapi coba kita cocokkan lagi. (9 volt, 3) naik turun ya. Nah, ini kan CT namanya, CT. Misalnya kita ambil dari sini ya, dari ujung ke ujung, tinggal kita tambahkan saja. Jadi 9 tambah 9 ya, perkiraan 18 volt ya. 18 volt perkiraan. Coba kita akan pindah diodanya. Sekarang aku pindah ya dari ujung ke ujung, bukan dari CT ya. Jadi ini kalau ujung ke ujung berarti dia trafo biasa ya, bukan CT lagi. Sekarang coba kita nyalakan apakah betul dia 18 atau 16. Kita cocokkan lagi. Hasilnya 17 volt guys. Ini sudah bisa kita gunakan, tapi kita gunakan untuk trafo biasa ya. Misalnya ini untuk suplai yang 12 volt bisa. Ini hasilnya nggak panas guys ya. Hasilnya nggak panas. Jadi bagaimana supaya kita membuat lilitan supaya hasilnya nggak panas? Jadi kita ukur ya, kita ukur hambatannya di sini. Coba kita ukur hambatannya ada berapa. Tadi pagi kita ukur itu hambatannya ada 185 ya. Dan sekarang coba kita ukur lagi hambatan AC-nya ya, yang kita perlukan hambatan AC. Kalau DC itu nanti kita hitung lilitannya kalau DC. Ini tadi kita lilit yaitu 200 lilit ya untuk DC-nya. Kalau untuk AC-nya di sini kita ukur lagi. Nggak koneksi ya. Kita normalkan lagi. Biar 0 dulu. Kita mau 0 ya ini. Nah, sudah 0 ya. Sudah 0, sekarang coba kita ukur. Oh, lepas. Masih 180 ya. Karena di sini kurang bisa ngukurnya. Nah, 187. Ini ya 186. Tadi pagi kita ukur 185 dan sekarang terukur 186 ya. Jadi posisi pengukuran ini ya, posisi trafo ini kawatnya panas atau dingin itu kita ukur pasti berubah. Jadi hasilnya tadi 17 volt ya, 17 volt itu misalnya untuk suplai tegangan 12 volt aman ya, aman masih. Nanti untuk memperkuat tegangannya tinggal kita tambahkan elko, dioda dan elko, nanti tegangannya stabil. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial cara melilitnya ya. Cara melilitnya gampang, tinggal kita putar-putar saja. Mengikuti ini ya. Kalau untuk lilit yang lebih bagus gunakan dinamo. Karena saya belum siap untuk menyiapkan dinamonya. Sebetulnya sudah ada sih rakitan saya. Cuman di gudang saya males ngambil, jadi kita lilit saja menggunakan tangan. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk keterangannya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.